Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 CMPAP 2 dengan anggota Aidil, Ardia, Novi, Putri, dan saya sendiri Wianda. Gelatinisasi. Apa itu gelatinisasi? Gelatinisasi merupakan suatu proses pembentukan gel yang diawali dengan pembengkakan granula pati akibat penyerapan air selama pemanasan. Nah, granula pati ini memiliki sifat yang tidak dapat larut dalam air dingin, namun dapat mengembang dengan air panas. Pengembangan yang terjadi pada granula pati tersebut bersifat bolak-balik atau reversible. Apabila berada di bawah suhu gelatinisasi, dan akan berubah menjadi tidak bolak-balik atau irreversible. Apabila telah mencapai bahkan melewati suhu gelatinisasi. Suhu gelatinisasi ini tidak dapat ditentukan secara spesifik karena dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pH, laju pemanasan, metode preparasi bahan, serta terdapat garam dan gula. Pemanasan lebih lanjut di atas suhu gelatinisasi menyebabkan granula pati menjadi rapuh loh, pecah, dan terpotong menjadi polimer dan agregat sehingga viskositasnya menurun akibat leaching amilosa. Nilai penurunan viskositas pati dari maksimum hingga minimum disebut dengan breakdown viscosity. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses gelatinisasi adalah sumber pati, konsentrasi pati, ukuran granula pati, kandungan amilosa, dan pH larutan. Komponen penyusun struktur pati tergelatinisasi adalah molekul amilopektin. Hal pertama yang kalian harus lakukan adalah timbang sampel pati sebanyak 100 gram. Lalu, siapkan air sebanyak 200 ml. Setelah itu, sampel pati yang sudah ditimbang tadi dimasukkan ke dalam wadah. Tambahkan air sebanyak 200 ml yang sudah disiapkan. Jangan lupa buat diaduk rata ya teman-teman. Step selanjutnya, panaskan sampel pada penangas air dengan api yang kecil. Amati kenaikan suhu setiap menit sambil diaduk. Ambil sampel seujung sudip dan tempatkan sampel pada piring tempat pengamatan. Lalu, lakukan pemanasan hingga suhu 90 derajat Celcius dan pertahankan selama 3 menit. Matikan api dan tetap lakukan pengadukan. Lakukan pengamatan hingga suhu mencapai suhu kamar. Ambil sebagian sampel dan pindahkan ke wadah tabung. Sampel yang sudah dipindahkan ke dalam tabung tadi, simpan pada refrigerator atau kulkas dan amati setiap jam. Langkah pertama yaitu timbang 100 gram sampel tepung ketan. Selanjutnya, masukkan ke dalam wadah. Masukkan air sebanyak 200 ml dan aduk hingga merata.
Panaskan sampel menggunakan api kecil agar suhu pada sampel meningkat dengan konstan. Ambil sedikit sampel setiap menit dan amati perubahan yang terjadi. Ketika suhu sampel sekitar 90 derajat Celcius, pertahankan hingga 3 menit dengan selanjutnya, matikan api dengan terus diaduk hingga sampel mencapai suhu kamar. Masukkan sedikit sampel ke dalam wadah menyerupai tabung, lalu simpan dalam refrigerator atau kulkas. Amati perubahan yang dialami sampel beberapa jam kemudian. Hal pertama yang harus kalian lakukan setelah bahan dan alat disiapkan yaitu masukkan sampel pati ke dalam wadah, lalu siapkan air, dan tuangkan air ke dalam sampel pati secara perlahan, lalu diaduk hingga merata. Diaduk perlahan hingga merata dan dipindahkan ke dalam wadah yang tahan terhadap panas. Lalu aduk lagi hingga merata dan panaskan ke penangas api. Lalu jika suhu sudah mencapai 70 derajat, ambil sampel pati setiap 1 menit sebanyak 3 buah dan perhatikan perubahan yang terjadi di ketiga sampel tersebut. Setelah itu pertahankan hingga 3 menit, lalu dimatikan dan diambil lagi, lalu perhatikan. Setelah itu dibagi 2, satu dimasukkan ke dalam refrigerator dan satu lagi disimpan pada suhu ruang. Lalu amati perubahan yang terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.